itu. Nah, langsung saja ya. Kita sore ini itu membuat acara nyantai-nyantai gitu. Membuat konten daripada nganggur. Konten kita itu berteman seperti ini, lesehan mesra. Karena memang kita itu kan suka nyantai, anak-anak rebahan. Makanya itu konsepnya begini saja. Karena daripada kita terlalu nganggur ya, gini-gini diupload kan lumayan. Kalau ada 1 viewer kan lumayan. Kita bisa agak terkenal dikit ya. Kan gitu ya. Ini konsepnya apa ini? Untuk lesehan mesra. Kita mulai dari ini dulu. Ceritanya apa? Kenapa bikin lesehan mesra? Nah, apa ini lesehan mesra ini? Kan ini penonton belum tahu ini. Lesehan mesra itu apa? Yang pertama jelas gabut. Gabut, ya. Gabut. Terus dari kegabutan itu saya pikir gini, mending kita ngobrol santai gini, kemudian kita upload. Kan lumayan, nanti ada viewernya. Barangkali kalau memang ditakdirkan terkenal, kan agak banyak viewernya. Nanti kan dapat apa namanya itu? Dapat AdSense. Dapat AdSense. Tapi nanti ya AdSense-nya ya paling ya dibuat untuk kameramen. Kita nggak tahu nanti dapat bagian apa enggak. Tapi harus dapat ya. Tapi ini kira-kira penting nggak ini ya buat yang nonton, ini penting nggak? Ya nggak terlalu penting sih. Nggak terlalu penting ya. Ini jadi disclaimer ya. Ini acara ini nggak terlalu penting buat yang nonton. Tapi penting buat kita. Kan lumayan ya. Lumayan. Mengisi kegabutan. Daripada kan konten-konten sekarang di YouTube atau TikTok atau IG kan banyak konten yang tidak bermanfaat. Ya kita mencoba untuk itu. Betul. Tapi kita nanti bahasanya itu gini. Kita nanti pembahasan tentang yang terkinian, misalnya sekarang itu temanya tentang Muharram. Nah, nanti kita bahas tentang Muharram itu apa. Tapi berteman ya santai gini, itu begitu. Jadi kan agak-agak bermanfaat kan. Iya, betul. Terus ini kalau untuk hari ini kita bahas apa ini? Untuk sementara ini belum ada. Saya nggak terpikirkan apapun. Jadi hari ini kita perkenalan aja dulu. Jadi ini ada program baru dari teman-teman Al-Hidayah ya, YouTube Al-Hidayah. Kita program baru ada yang namanya lesehan mesra. Jadi lesehan mesra itu konsepnya kita ngobrol biasa, ngobrol santai. Nanti ada tambahan juga dari mungkin ada narasumber. Tapi yang jelas kita ada topik yang kita bicarakan ya, bicarakan bersama. Tapi konsepnya tetap santai, jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu ini ya tegang, gitu ya. Ngobrol santai untuk mengisi kekosongan waktu lah, luangnya waktu. Ini dengar-dengar lesehan mesra ini awalnya katanya sudah pernah dilakukan sama Pak Rizal dulu di Jombang ya. Gimana ceritanya itu Pak Rizal itu? Kan dulu itu saya itu pernah ya di masa-masa sok-sokan idealis. Cuma ya agak gabut sih. Nah, berawal dari gabut kemudian ada rasa sok-sokan. Akhirnya saya itu mempunyai pikiran gini. Ayo saya mengajak teman-teman ya. Ayo, kita itu harus terkenal karena sekarang itu banyak YouTuber. Padahal kontennya itu biasa-biasa saja. Tapi kok viewernya banyak. Dari sifat sok-sokan saya itu, saya pikiran, ayo buat konten. Ngobrol nyantai gini aja. Angger upload apa? Pokoknya tinggal upload aja. Nanti kan ada yang nonton, meskipun nanti yang nonton itu kita dan teman kita. Akhirnya jadilah lesehan mesra. Nah, pembahasannya yang ngobrolnya gak jelas. Cuma ya meskipun nggak jelas gitu, tetap ada yang mendukung. Nah, itu yang membuat motivasi saya untuk membuat lagi. Cuma berhubung memang saya pada waktu itu masih punya sifat sok-sokan, ingin instan. Menunggu kan lama ya, menunggu viewer 10 kali itu lama. Akhirnya saya putus asa.
saya tinggalkan aja lesan mesra ini, ngobrol nyantai nggak di depan kamera, karena kalau di depan kamera kan canggung makanya nggak usah gini-ginian memang bakatnya kita itu bukan di sini ya, terus bakatnya apa ya nggak tahu, kita nggak punya privilege tinggal jalan aja, waktunya ngopi ya ngopi, waktunya ibadah ya ibadah gitu ya. Minimal kan keluarga ya, minimal yang nonton keluarga kita. Nanti habis ini aja kita share di grup WA keluarga, tolong dibantu dukungannya. Ini program baru, barangkali bisa menjadi rezeki ya. Dulu itu gini, supaya anak-anak nonton, HP teman saya itu saya pinjam. Terus saya pinjam, buka YouTube, Lesan Mesra. Bisa lagi. Langsung kemudian saya tonton sendiri, tapi HP-nya temen. Tapi sampai sekarang ada? Sudah nggak ada sama. Ini ya YouTube-nya, akun YouTube-nya udah nggak ada. Oh, udah diblokir atau udah expired? Ya. Ada expirednya nggak sih akun YouTube? Nggak ada ya? Belum tahu saya, cuma yang nggak ada. Oh ya. Sudah sangat putus asa. Terus kira-kira ini nanti Lesan Mesra ini maunya diarahkan kemana? Tetap konsep awal ya ngobrol santai, tapi nanti tetap membahas tentang ilmu. Jadi kita konsepnya nanti ngopi, santai. Ngopi kan ngomong perkara ilmu, ngobrol perkara ilmu. Jadi meskipun menurut banyak teman itu nggak guna, tapi tetap kita itu memikirkan kualitas obrolan kita karena di depan kamera. Tapi ada ilmunya ya? Ada dong, ada. Oke. Meskipun sedikit. Tapi tetap ada. Iya. Tetap ada. Ya insya Allah lah kedepannya nanti kalau memang manajer kita, ya manajer kita kan Pak Nadir ini ya. Kalau manajernya ini nanti kok istiqomah, ya tetap berjalan. Iya. Eling ya Pak Nadir dong. AdSense tetap harus ada ya. Demi kemaslahatan umat. Demi kemaslahatan perut aja. Ya, perutnya kita. Sudah berapa menit ini? Kok kayak lu lama banget ini? Masih 7 menit. Masih 7 menit. Ya biasanya itu berapa menit ini? Rencananya kita Lesan Mesra kita tayang itu 15 menitan. Oh gitu. Jadi nggak terlalu lama, juga nggak terlalu pendek. Soalnya kadang kalau lama-lama bosen nanti. Penontonnya itu bosen. Ya. Sebenarnya bosennya bukan karena obrolannya, tapi karena lihat kitanya itu loh yang bosen. Itu yang penting ya. Soalnya sekarang itu kalau ada istilah kan ini ya, orang ganteng itu kan good looking itu. Nah, good looking itu kan punya keuntungan banyak. Nah, kita kan nggak good looking. Tapi kita punya ini ya, good attitude gitu ya. Kita punya attitude yang bagus. Gak ngono ta? Ini juga pembelaan. Sebenarnya iya. Kalau saya sih nggak merasa ada apa-apanya, Pak. Karena kita memang murni gabut. Kemudian kita itu disuruh untuk membuat konten. Kita ya ikut aja. Kan lumayan ya untuk mengisi kegabutan. Kalau saya. Tapi meskipun begitu nanti kita tetap membahas ilmu ya. Kita nanti mendatangkan narasumber. Ya. Suatu saat kalau misalnya nggak ada narasumbernya, kita ngobrol ngalor ngidul ya. Iya. Nah, ingat ya untuk yang pengen jadi narasumber nanti silakan hubungi Pak Nadir ya. Jadi Pak Nadir sebagai ini produser konten apa tadi? Lesan Mesra ya. Lesan Mesra. Hubungi kontak di bawah ini. Nah, nanti ada di sini loh Pak Nadir ya. Kasih ya, Lesan Mesra hubungi kontak ini untuk kontak person. Nah, kontak personnya. Terus ingat untuk yang nonton Lesan Mesra, viewersnya itu menentukan reputasi kita. Kalau viewersnya cuma sedikit, nah reputasi kita jatuh ya. Jadi tolong banyak-banyak ditonton ya. Untuk hari ini kita masih perkenalan aja. Ya. Iya, Pak ya. Meskipun banyak yang nonton, reputasi kita itu loh. Ya nggak mungkin naik, Pak. Nggak mungkin naik. Kenapa? Karena bapak saya orang biasa, ibu saya orang biasa.
saya nggak punya privilege, Pak. Nah, berarti gini ya. Ini semua berhubungan dengan privilege. Iya. Kenapa privilege bisa menentukan segala-galanya? Ya karena menurut saya itu Kenapa Anda jadi sedih? kan katanya mesra. Kenapa sekarang jadi sedih? Apa yang membuat Anda merasa privilege itu? Oh ya, privilege, Rek. Agak sedikit curhat ya. Ya, curhat gimana? Saya dulu itu pernah rajin, pernah pintar, Pak. Pernah pintar. Ya, sekarang pintar. Ya lumayan lah masih ya. Oke, meskipun ya. banyak bodohnya Ya. ya. Terus saya dulu itu pernah ketika di kelas itu belajar sampai peringkat 1. Tapi kemudian setelah lulus usaha saya belajar tadi untuk ingin melamar ke sana, melamar pekerjaan ke sana, Bang. Itu sangat sulit karena memang katanya ketika saya menyodorkan lamaran pekerjaan itu ditanya, "Loh, punya kenalan tadi sini?" Oh, koneksi ya. Saya kurang. Kemudian ada teman saya, ya mohon maaf dalam tanda kutip anaknya biasa banget. Kemudian tes di salah satu perusahaan, langsung keterima, dan itu tanpa tes, bukan perusahaan tapi lembaga. Oh, iya. lembaga negara, instansi pemerintah. Itu tanpa tes. Jadi masuk, kemudian saya tanya, oh iya saya bisa masuk karena memang saya paman saya itu bagian ini. Oh gitu. Kemudian saya ya pergi. Kemudian saya mikir, oh gini ternyata hidup tanpa gitu privilege sih. Saya enggak menyalahkan dia atau menyalahkan orang lain. Saya cuma introspeksi diri saja bahwa privilege itu memang penting. Makanya saya sekarang ingin berusaha semaksimal mungkin agar anak saya enggak seperti saya. Gitu. Ya. Makanya sekarang saya itu selalu menganggap orang-orang yang seperti itu atau kehidupan ini sukses itu bukan berangkat dari nol. Selalu ada privilege. Makanya misalnya kok ini ditonton atau tidak saya nggak masalah. Saya sudah terbiasa dengan orang-orang pinggiran karena saya merasa orang pinggiran juga. Gitu. Tapi gini, kira-kira gimana tips untuk orang-orang yang tidak punya privilege? Apa tetap harus putus asa ya, jangan semangat, tetap menyerah kayak gitu ya? Atau seperti apa tipsnya untuk orang yang tidak punya privilege? Kalau saya kalau saya tetap berusaha, kemudian itu banyak bersyukur karena memang nggak punyanya privilege saya itu jelas masih ada, karena masih banyak yang di bawah saya. Begitu. Saya harus lebih bersyukur, itu aja. Saya nggak mungkin pakai konsep sabar. Karena kalau pakai konsep sabar nanti saya dibawa terus. Tapi makomnya itu harus syukur. Kalau syukur kan kenikmatan ditambah. Oh gitu ya. Nah, ini kan agak sedikit ilmu ya. Gimana dalilnya? La ing syakartum la azidannakum. Nah, itu kan begitu. Jadi kan kalau kita bersyukur kita nanti ditambah nikmatnya. Ya saya berharap begitu. Ada nggak Mas kayak gini misalnya ya? Anggap aja privilege itu ternyata semua orang itu sebenarnya punya privilege. Hanya saja privilege-nya itu berbeda-beda. Ya, saya mengakui itu. Setiap orang jelas punya privilege. Tapi ada yang privilege-nya cuma sedikit, ada yang banyak. Jadi memang nggak merata. Dan memang orang dikasih privilege sedikit. Kenapa? Karena memang dia itu mampu, meskipun dia mempunyai privilege sedikit, tapi dia mampu berkembang. Sedangkan yang punya privilege banyak, karena dia itu memang lemah. Kalau menurut saya loh, lemah makanya dikasih privilege banyak. Kalau dia lemah kemudian privilege-nya sedikit, dia gagal. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Tapi dalam hal apa privilege ini? Maksudnya gini, ada orang yang privilege-nya dia orang tuanya adalah pengusaha, background-nya pengusaha. Karena background-nya pengusaha, dia punya privilege dalam hal misalnya akses ekonomi gitu. Tapi ada orang yang kemudian punya privilege, latar belakang orang tuanya adalah seorang guru. Ya, berarti dia punya privilege dalam hal akses keilmuan. Ya, akses.
Dan kemudian ada banyak, misalnya contoh ada yang privilege di ini, contoh misalnya jenengan ya, privilege-nya katanya bapak jenengan agak dukun. Nah itu kan berarti kan privilege itu semua orang punya, hanya saja itu mungkin dalam bidang yang berbeda. Iya memang. Tapi saya merasa meskipun saya punya privilege agak dukun yang seperti sampean bilang tadi ya, saya itu nggak merasa karena saya dari kecil itu sudah mondok. Saya nggak di rumah. Jadi saya terbentuk begini itu karena wilayah pesantren. Itu begitu. Ini sudah berapa menit ini kok agak lama ini? Agak lama. Sepertinya sudah ya. Oke. Karena ya percuma ya kita ngobrol itu ya. Terlalu panjang karena ilmu kita masih sedikit. Gitu. Nanti kalau kepanjangan ilmu kita habis. Benar sekali. Jadi intinya gini ya, tadi masalah privilege, semua orang itu sebenarnya punya privilege tapi dalam bidangnya masing-masing ya. Nah, intinya adalah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang paling penting ya. Mungkin itu saja untuk hari ini, untuk lesan mesra kita hari ini. Besok kita bikin lagi ya. Ya, kita bikin untuk tema-tema yang lain ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.